Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Yuniatin Zahro, NIM saya 20383032090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Dinamika Studi Islam di Timur, Islamolog dan Apolog. Berbicara tentang studi Islam berkaitan dengan pendidikan Islam. Hal ini berkaitan dengan persoalan-persoalan, bahkan kajian dilihat dari berbagai dimensinya. Dalam pengertian seluas-luasnya, studi Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri, yang kemudian berkembang tidak hanya saja di kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia, tetapi juga di belahan Barat. Dalam perkembangannya, studi Islam merupakan salah satu studi yang mendapat perhatian luas di kalangan ilmuwan, baik Barat maupun Timur. Dalam 2 dekade terakhir, semakin tumbuh kesadaran akan pentingnya berbagai pendekatan ilmiah dalam bidang studi Islam dan perhatian akan problem-problem yang dihasilkan dari berbagai pendekatan ini. Berkaitan dengan studi Islam ini, ada kecenderungan yang berbeda tentang model kurikulum yang dikembangkan. Metodologinya, perbedaan ini mempengaruhi hasil yang dikembangkan dari studi Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mengkaji keberadaan studi Islam. Menentukan titik temu adalah sebuah formulasi bagi pengembangan studi Islam di seluruh belahan bumi. Adapun tujuan studi Islam itu sendiri yaitu untuk mempelajari secara mendalam tentang apa hakikat iman. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Yang keempat, untuk memahami prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Selanjutnya, berbicara tentang perkembangan studi Islam di Timur. Studi Islam di Timur sangat menekankan pendekatan normatif dan ideologis terhadap Islam. Kajian Islam di Timur Tengah bertitik tolak pada penerimaan terhadap Islam sebagai agama wahyu yang bersifat transenden. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara leluasa ditundukkan pada prinsip-prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tetapi diletakkan secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini tanpa keraguan. Usaha-usaha studi Islamiyah ditunjukkan untuk memperluas pemahaman. Studi di Timur lebih menekankan pada aspek doktrin disertai dengan pendekatan yang cenderung normatif. Selanjutnya, berbicara tentang konsep dasar Islamolog dan Apolog. Mengikuti definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islamolog artinya ilmu tentang agama Islam dengan seluk-beluknya. Yang dimaksud tentu saja apa yang berkaitan dengan ajaran agama Islam itu sendiri, bahkan tentang penduduk negeri-negeri Islam, serta peranan Islam dalam peradaban umat manusia. Sedangkan apologi adalah pembelaan iman secara ilmiah terhadap serangan-serangan para tokoh filsafat Yunani yang bukan Kristen pada masa gereja purba, terhadap argumentasi-argumentasi agama lain, terhadap kritik-kritik masa Fajar Budi, seperti munculnya paham-paham rasionalisme, marxisme, dan ateisme yang menyerang keberadaban dan pemahaman iman gereja, dan terhadap godaan-godaan dari luar maupun dari dalam hatinya sendiri. Keterkaitan pada masa usaha untuk memelihara keseimbangan tradisi dan menjamin stabilitas serta keseragaman bentuk pemahaman sampai batas-batas tertentu menimbulkan kecenderungan untuk menekankan upaya penghafalan daripada mengembangkan kristisme. Meskipun kecenderungan ini tidak dominan, namun pengaruh kebangkitan fundamentalisme di Timur Tengah telah mempengaruhi orientasi pendidikannya yang lebih normatif. Memang, arus pendekatan normatif terhadap Islam sangat kuat di kalangan akademisi perguruan tinggi Timur Tengah. Tetapi ini bukanlah gambaran selengkapnya, karena cukup kuat pula arus yang menekankan pendekatan historis dan sosiologis yang dipandang liberal tadi. Bahkan tidak kurang terhadap contoh-contoh liberalisme pemikiran di lingkungan universitas dan dunia pemikiran umumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.